Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29 Pantas Mati. Keluarga Li datang dengan cara yang mengesankan, tetapi mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Semua orang di kota Fragrant Sky terkejut, tidak ada dari mereka yang menduga hal seperti ini. Semua orang bersiap menghadapi kekacauan dan penderitaan, tetapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Orang-orang dari keluarga Li telah pergi, sepertinya ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang. Wow, seorang prajurit inti surgawi. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka keluarga Jiang akan dilindungi oleh orang seperti itu, tidak heran keluarga Li harus mundur. Ada baiknya mereka mundur. Selama keluarga Jiang aman, kota kita tidak akan kacau balau. Saya hanya berharap keluarga Li menjauh dari kota ini selamanya. Berita itu menyebar dengan cepat. Adegan di mana keluarga Li mundur telah disaksikan oleh banyak orang, dan tidak butuh waktu lama untuk rumor tentang prajurit inti surgawi yang tersembunyi menyebar. Terlebih lagi, semua orang yang berada dekat dengan rumah wali kota dapat merasakan tekanan tersebut. Jiang Chen pingsan selama 1 jam sebelum akhirnya sadar. Ia mengalami sakit kepala yang parah dan merasa sangat pusing. Jiang Chen tidak langsung bangun. Ia mulai mengedarkan skill Great Soul Derivation, dan hanya setelah beberapa menit sakit kepalanya yang parah mereda sehingga ia bisa duduk di tempat tidur. Ia menelan Mortal Restoration Pill dan menyilangkan kakinya. Ia kemudian mulai mengedarkan skill Dragon Transformation bersama dengan skill Great Soul Derivation, memulihkan energinya. Di luar rumah Jiang Chen, Jiang Zhenhai, Zhou Beizhen dan prajurit Qihai lainnya berjalan bolak-balik dengan cemas. Mereka menunggu Jiang Chen keluar, dan mereka juga ingin bertemu dengan prajurit inti surgawi. Mereka menunggu seharian penuh. Matahari telah terbenam, dan malam telah tiba. Jiang Chen belum juga menampakkan diri. Di dalam ruangan, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya. Rambutnya tergerai tanpa ada angin yang bertiup. Wajahnya masih pucat, namun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang, jurus transformasi naga adalah jurus yang hebat, tenaga dalam dan darahnya kuat, dan kemampuan penyembuhannya juga kuat. Sayangnya, kerusakan pada jiwaku tidak akan bisa dipulihkan dengan mudah. Jiang Chen berkata sambil mendesah. Semua lukanya telah sembuh, tetapi kerusakan pada jiwanya terlalu serius. Saat ini, jiwa Jiang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Serangan balasan dari penggunaan skill Great Soul Derivation seperti itu terlalu kuat. Saat ini aku tidak bisa meramu pil apapun karena kondisi jiwaku, aku harus menemukan cara untuk memulihkan jiwaku sesegera mungkin. Jiang Chen berpikir sendiri. Jiwa adalah bagian terpenting dari setiap manusia, dan jika jiwa dirusak, akibatnya akan sangat serius. Ketika jiwa dirusak, pertama-tama Anda akan kehilangan kemampuan meramu pil, diikuti kemampuan Anda untuk fokus, dan kemudian kemampuan Anda untuk berkultivasi. Meskipun jiwa Jiang Chen sedang dalam penyembuhan terus-menerus dari skill Great Soul Derivation, kerusakan kali ini terlalu besar. Penyembuhan saja tidak cukup baginya untuk pulih. Yang dia butuhkan saat ini adalah pil yang dapat menyehatkan jiwanya dan benda alami langka. Tapi benda alami langka dan pil pemulihan jiwa sangatlah berharga. Benda alami yang dapat menyembuhkan jiwa bahkan lebih langka daripada bahan pembuat pil, dan mustahil menemukannya di kota kecil ini. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Kota Merah. Saya bisa mencari pil yang bisa memulihkan jiwa saya di sana, dan saya juga bisa memperhatikan pergerakan keluarga Li. Jiang Chen memutuskan apa langkah selanjutnya. Ia harus pergi ke Kota Merah. Ia telah membunuh Li Changhong, dan seseorang seperti Li San Yue tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Ketika ia kembali, ia akan terus memata-matai status keluarga Jiang karena begitu ia menemukan bahwa prajurit inti surgawi tidak ada. Keluarga Jiang akan menemui ajal mereka. Jiang Chen bukanlah tipe orang yang pasif, ia suka mengendalikan segalanya. Dia berdiri, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dari kamarnya. Ayah, Paman Zhou, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Melihat Jiang Chen keluar dari kamarnya, mata semua orang berbinar saat melihatnya. Mereka telah menunggu seharian penuh. Beberapa dari orang-orang ini tampak malu, mereka salah tentang Jiang Chen. Mereka mengira Jiang Chen bersembunyi di kamarnya sendiri dan tidak ingin keluar, tetapi sebenarnya, dia sedang menemani seorang prajurit inti surgawi. Tuan muda tidak menggertak. Ada seorang prajurit inti surgawi di belakangnya. Itu sebabnya dia begitu percaya diri dan tidak menunjukkan rasa takut apapun saat menghadapi keluarga Li. Cener, sejak kapan ada prajurit inti surgawi di keluarga kita? Jiang Zhenhai tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia langsung bertanya. Tuan muda, sudah berapa lama Anda mengenal prajurit inti surgawi? Tak seorang pun dari kami yang tahu tentang ini. Zhou Beizhen bertanya. Ayah, Paman Zhou,
prajurit inti surgawi ini memiliki kepribadian yang aneh. Dia ingin diam dan berkultivasi di kamar saya. Dia tidak ingin diganggu. Itu sebabnya aku tidak memberitahu siapapun di antara kalian tentang hal ini. Jiang Chen berkata dengan santai. Jadi begitu. Tak seorang pun meragukan apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen, seorang prajurit berpangkat tinggi sejati memiliki kepribadian yang unik. Seorang pejuang tingkat tinggi sejati suka berkultivasi dengan damai, dan dia tidak suka diganggu. Benar, pasti seperti itu. Chener, pejuang hebat telah menyelamatkan banyak nyawa dari keluarga kami. Saya ingin bertemu dengannya dan secara pribadi berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Kata Jiang Zhenhai. Ayah, sudah kubilang, dia tidak ingin bertemu siapapun. Di antara semua orang di kota ini, dia hanya bersedia bertemu denganku saja. Jika saya membawa seseorang untuk menemuinya, saya khawatir pejuang hebat ini akan segera pergi. Jiang Chen berkata dengan tangan terbuka lebar. Mendengar prajurit hebat itu akan segera pergi, semua orang mulai panik. Baiklah, aku tidak akan pergi menemuinya. Tapi, Chener, kamu harus menunjukkan rasa terima kasih yang besar padanya. Jika dia punya keinginan, beritahu saya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Jiang Zhenhai berkata. Hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Li telah berubah dari netral menjadi musuh bebuyutan. Keluarga Jiang hanya bisa bergantung pada prajurit inti surgawi ini, dan jika dia meninggalkan kota dan keluarga Li datang ke sini lagi, keluarga Jiang akan dibantai. Jangan khawatir, ayah. Lagi pula, di mana Murong Tian itu? Pandangan Jiang Chen berubah dingin. Murong Tian adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Murong, dan dia adalah seorang pejuang Qihai yang membuatnya menjadi ancaman besar. Jiang Chen ingin menyingkirkan potensi ancaman ini. Itulah alasan mengapa Jiang Chen menuntut Li San Yue untuk meninggalkan Murong Tian. Jiang Chen menolak untuk membiarkan potensi ancaman apapun lolos. Dia dikurung bersama dua bajingan itu, Yang Xiao dan Chang San. Kata Zhou Beizhen. Pergi, bawa mereka ke sini. Kata Jiang Chen. Zhou Beizhen, jawab lelaki tua gemuk dan kurus itu, berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Zhou Beizhen membawa Murong Tian dan dua orang lainnya ke Jiang Chen. Wajah mereka penuh dengan noda darah, dan ki mereka kacau. Jelas, mereka menerima beberapa pukulan keras sebelumnya. Jiang Chen, dasar bajingan kecil, kau telah menghancurkan keluarga Murong. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Murong Tian langsung mengumpat saat melihat Jiang Chen. Diam. Zhou Beizhen berkata sebelum menamparnya. Wajah Jiang Chen berubah dingin, dan dia mengacungkan dua jarinya. Api merah menyala melesat keluar dari jari-jarinya seperti pedang panjang. Dia mengayunkannya ke arah Murong Zan seperti sambaran petir, langsung memotong leher Murong Tian. Darah memercik keluar seperti air mancur, dan Murong Tian langsung terdiam. Semua pria di tempat kejadian telah melihat apa yang mampu dilakukan Jiang Chen, tetapi mereka tetap merasa merinding ketika melihatnya dengan santai membunuh Murong Tian. Pemenangnya mengambil semuanya, itulah aturannya. Jiang Chen berkata dengan dingin tanpa melihat lagi mayat Murong Tian. Visinya sekarang terfokus pada Yang Xiao dan Chang San. Celepuk. Hanya dengan tatapan mata, kedua pria itu berlutut di tanah. Mata Jiang Chen benar-benar membuat mereka ketakutan. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Muda, kami mengambil tindakan terlalu keras. Itu sebabnya kami membuat keputusan bodoh. Tolong ampuni nyawa kami, saya bersedia melayani Tuan Muda selama sisa hidup saya sebagai seorang pelayan. Kedua pria itu terus bersujud kepada Jiang Chen. Bagi mereka yang sangat takut mati, Tuan Muda di hadapan mereka tampak seperti malaikat kematian. Jika aku punya pelayan sepertimu maka aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Jiang Chen memasang ekspresi jijik di wajahnya. Alasan dia tidak mulai menekan Li San Yue lebih awal adalah karena dia ingin menguji kesetiaan pria dari keluarga Jiang. Jiang Chen telah menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Li San Yue untuk menyingkirkan sampah di keluarga Jiang. Kota Langit Wangi adalah kota kecil, dan bagi keluarga Jiang, seorang pejuang Qihai sangatlah penting. Itu sebabnya dia harus memastikan bahwa prajurit Qihai setia. Bunuh saja mereka, mereka sangat menjijikkan. Kata lelaki tua kurus itu dengan sedikit rasa hina di wajahnya. Saat ini, Yang Xiao dan Chang San merasa ingin menangis. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah tidur dan tidak pernah bangun. Keduanya sangat menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu bahwa ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang, maka mereka lebih baik mati daripada mengkhianati keluarga tersebut. Mereka yang memutuskan untuk mati bersama keluarga Jiang masih hidup dan menendang tepat di depan mereka, sedangkan bagi mereka yang ingin hidup, mereka sedang menghadapi kematian saat ini. Mendesah.
Jiang Zhenhai menghela napas. Wajahnya penuh rasa kasihan dan sakit. Kedua pria ini telah mengikutinya cukup lama, dan bahkan ada saat-saat ketika ia memperlakukan mereka seperti saudaranya sendiri. Bagi seorang pria, hal yang paling menyakitkan adalah ketika saudaramu sendiri mengkhianatimu. Jiang Zhenhai menggelengkan kepalanya tanpa sempat melihat ke arah orang-orang itu. Dia berbalik dan pergi. Semua orang bisa melihat kesepian dan rasa sakit dari punggungnya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Zhou Beizhen berkata sambil menatap Jiang Chen. Bunuh mereka berdua. Dia mengucapkan 3 kata ini sebelum berbalik dan mengikuti jejak Jiang Zhenhai. Dia bisa mendengar 2 jeritan di belakangnya. Tengah malam. Bulan bersinar terang di langit, dan di atas atap rumah wali kota berdiri 2 pria. Keduanya menatap bulan terang di langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang ini adalah Jiang Chen dan ayahnya. Bagi Jiang Zhenhai, dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya, terutama 2 hari terakhir ini. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Ketika seseorang memilih untuk mengkhianati orang lain, dia harus siap dengan konsekuensinya. Jiang Chen berkata dengan tenang. Aku tahu. Jiang Zhenhai berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi hari ini berdampak besar pada dirinya. Ayah, aku harus pergi sebentar. Jiang Chen mengubah topik pembicaraan. Pergi dari sini. Jiang Zhenhai terkejut. Dia memandang Jiang Chen dan bertanya, Chener, kamu mau kemana? Ayah, jangan khawatir, aku hanya pergi sebentar saja, jangan bilang ayah masih khawatir dengan kemampuanku. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Kau benar, kau telah tumbuh dan menjadi dewasa. Bahkan aku tidak sebanding denganmu. Ayah tahu bahwa kota kecil ini tidak dapat menampung seseorang dengan kemampuan sepertimu untuk waktu yang lama. Kau harus keluar dan menjelajahi dunia, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jiang Zhenhai berkata dengan ekspresi bangga. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Jiang Chen, jadi dia tidak akan khawatir jika dia ingin keluar dan merasakan hidup. Sejak Jiang Chen berubah menjadi orang baru, Jiang Zhenhai mulai memahami satu fakta, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu memanfaatkan Jiang Chen.